Bismillahirrahmanirrahim. Wa filab di Yasin khamsatu aqwali. Dan iku tetap di dalam lapat Yasin utawi 5 pirang-pirang ucapan. Wala badul mufassirin an ngucap sopo setengah ulama ahli tafsir kabeh ngucapin lapat Yasin ya insan. Utawi lapat Yasin iku lapat ya insan wahai manusia. Wa adatul arabiyati lan utawi adate wong kang bangsa Arab annahum iku satune ya arabiyah yakhuduna iku ngalap ya arabiyah kabeh min kulli kalimatin saking saban-saban kalimat harfan ing sahuruf sumaya talafaduna kari-kari ngalapatkeun ya arabiyah bihi kelawan huruf wa yakhuduna min ya'il fida'ina iya'an lan ngalap ya arabiyah kabeh min ya'in nida saking ya huruf nida ya anting huruf nida wa minal insani lan saking lapat insan sinan ing huruf sin parokabu maka pada nusul ya Arabiya kabeh huma ing karone ya lan sin pasoro maka dari ya tarkib yasin iku lapat yasin wal muradu min ulan utekan karopakeun min saking yasin ya Muhammadu iku lapat ya Muhammad Muhammad alaihi salam iku tetep ing atase kanjeng Nabi Muhammad utai keselamatan. Wa qala badul mufassirin lan ngucap sapa setengah ulama ahli tafsir kabeh al muradu minhu utai kanen karepaken minhu saking yasin ya sayyidal mursalin iku lapat ya sayyidal mursalin manane Gusti ning kanjeng Rasul kabeh kanjeng utus kabeh atau ya sayyidul mursalin kepala ning kanjeng dadi utus apa kanjeng utus kabeh. Wa qala badungan ngucap sapa setengah ulama ngucap lafaz yasin ismun min asmail Qur'an. Uti lafaz yasin iku aran kang tetep saking pirang-pirang aran Al-Qur'an. Wa qala badungan ngucap sapa setengah mufassirin ngucap lafaz yasin ismun min asma'illahi ta'ala. Uti lafaz yasin iku aran kang tetep saking pirang-pirang aran Allah taala. Wa qala badu an ngucap sapa setengah mufassirin ngucap lafaz yasin ismu surati wa lafaz yasin iku aran surah wa dzikra fi tafsir al-istirabadi dan ditutur dalam tafsir istirabadi ditutur apa lafaz innallaha ta'ala arba'atu alaf ismin satune kudat inna billahi satune kudat kuri Allah ta'ala lemah luhur ya Allah arba'ata alafi opo papat pirang-pirang ribu ismin saking aran alfun min halayaribu ghairullahi utai seribu min akan tetap saking arba'ata alafin layaribu ikora wuruhu ing alfun ghairullahi opo saliyane Allah ta'ala limalur wa alfun min halayaribu ghairul malaikati dan utai seribu kang tetap saking arba'atu alafin layaribu ikora wuruhu ing alfun ghairul malaikat opo saliyane pirang-pirang malaikat walaupun bilawil mahfudi dan utai seribu iku tetap dalam lawil mahfud wa salah sumiatin bitaurat ilang utai 200 iku tetap dalam kitab Taurat wa salah sumiatin bil Injil dan utai 300 iku tetap dalam kitab Injil wa salah sumiatin bil Zabur ilang utai 300 iku tetap dalam kitab Zabur wa mi'atun minha fil Qur'an ilang utai 100 kang tetap saking itu al-fatu alafin fil Qur'ani ku tetap dalam Al-Qur'an tisatun wa tisuna zahiratun utawi sangalan 90 zahiratun iku kang zahir wa wahidun minha khafiyun dan uti kang suwiji minha saking mi'atun khafiyun iku kang samar wa huwa al-ismul a'zamu lan utawi wahid al-ismul a'zamu iku ismul a'zam la ya'rifuhu para nanawruhu ing ismul a'zam illal anbiya'u angin sopo pirang-pirang nabi wal mursaluna lan kang den utus nabi.
Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan tentang masalah ayat pertama daripada surah Yasin. Setelahnya bicara keistimewaan daripada surah Yasin kemarin ala kadar, tapi cukup itu jadi dalil untuk kita melaksanakan atau membaca surah Yasin. Nah sekarang pertanyaannya, Yasin teh kita dari dulu sampai sekarang itu kalau ditarjamah itu tulisannya Yasin baik. Yasin maknanya wallahu a'lam bishawab, ditulis lagi diterjemah surah Yasin tulisannya Yasin. Ini mah pengen tahu, nggak bakal tahu kita mah makna dari Yasin tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada segolongan para ahli-ahli Allah itu bisa mengetahui makna Yasin. Namun di sini dimuat oleh Syekh Hamami tentang tafsiran daripada makna Yasin ala kadar supaya tahu. Ya, jadi kita baca Yasin aja. Kita si Yasin itu apakah singkatan, apakah nama, apa? Nah inilah. Jadi di sini dimuat wabilat di Yasin khamsatu aqwali. Jadi pada lafaz Yasin yang kita baca surah Yasin itu khamsatu aqwali, ada 5 pendapat. Ada 5 qaul, 5 pendapat yang mana diucapkan oleh para ahli tafsir. Awas, ini ahli tafsir. Ahli tafsir itu orang yang mumpuni dalam segala pan ilmu dan mereka menguasai 12 pan ilmu. Mereka mentafsirkan ayat. Nah, itu berdasarkan disiplin ilmu, ngeistinbat hukum, ngadalil hukum, dan ngemanan daripada eta makna Al-Quran, eta berdasarkan jalan ilmu. Makanya kalau kita baca ayat, kalau mau nerjemah dahului dengan bahasa wallahu a'lam bishawab. Kita baca ayat misalnya nih, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im wallahu a'lamu bimuradihi. Summa latus'alunna, kemudian latus'alunna, sungguh yakin kalian bakal ditanya sebenar-benarnya yauma idzin, pada hari kiamat, 'anil na'im, daripada seluruh nikmat-nikmat. Nah, kemudian beres ngomong begitu, kita nafsirin yang dimaksud dengan ayat ini. Nah, awas tak ngomong begitu, kalau nggak ngaji jangan berani-berani nafsirin ayat, kandungan ayat kalau nggak ngaji. Kalau nggak ngaji, sebab apa? Sebab man pasarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu finar. Katakan Nabi, siapa orang yang nafsirin Al-Qur'an pakai otak sendiri, pakai bahasa dia, menurut saya ini Al-Quran maknanya begini, kandungannya begini, awas ya tanda, menurut saya, berarti menurut otak keporak dia. Kalau ada orang ngomong begitu, apa katakannya Nabi, falyatabawa maq'adahu finar, maka siap-siap aja nanti tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Jadi ternyata yang tukang ceramah kalau bawa ayat, nafsirin ayat tanpa berdasarkan ahli tafsir, eta hati-hati bisa ke neraka jahanam model begitu dengan ramai. Apalagi model kita mah udah jangan suka ngandalin pakai ayat Al-Qur'an, takutnya salah tafsir. Sebab otak kita jangankan bicara tafsir Al-Qur'an, 1 tambah 1 aja kadang kita mah jawabannya 3. Nih ada duit 10.000, beli garam 2.000, beli kemari 1.000, beli cabai gocap, eta gope, kira-kira kembalinya berapa? Yang penipu ibu mah.
Lu coba nanya sih, jangan pakai begitu-begitu. Enggak, ini mah 10.000 diambil 2.000, diambil ceban, diambil 1.000, diambil gopek, diambil 2,5, tinggal berapa? Puyeng kita mah boro-boro masalah tafsir. Nah, jadi ini mah kita mengingat tentang masalah ucapan-ucapan ahli tafsir. Jadi kalau ngomong menurut kitab Tafsir Munir, arti daripada ayat itu baru boleh kita ngomong begitu. Berarti kudu ngaji nggak berarti? Kudu nggak? Nah sekarang gini, Bang, abang kan baca Yasin, ya. Kenapa emang? Itu sih makna Yasin. Apa sih makna Yasin? Oh, tuh yang ngaji mah gampang jawabnya. Menurut dalam kitab Tafsir Yasin mah, dalam Yasin Hamami Zadata, beliau mengatakan dimuat bahwa makna Yasin itu menurut ahli tafsir itu mempunyai 5 pendapat. Kan begitu enak tuh yang ngaji mah. Itu selamat. Tapi kalau Yasin mah ya-nya itu begini ngaji diri. Sin itu maknanya begini, ngaji diri. Awas ya ngaji diri ya. Kalau enggak ngaji tentang apa namanya pahala ya nasoro yang suruh nasron minimal begitulah. Tapi itu nggak bisa, hati-hati. Nah, jadi yang pertama 5 pendapat daripada lafaz Yasin itu. Pertama, qala badul mufassirin, sebagian ahli tafsir Al-Quran menyatakan Yasin itu adalah ya insanu, artinya adalah ya insanu. Jadi Yasin itu ya insanu, artinya ya insanu itu apa? Wahai manusia. Jadi kalau menurut ahli tafsir yang pertama, Yasin itu maknanya wahai manusia. Menurut ahli Yasin itu wahai manusia, bahasa Arabnya ya insan. Kok jadi Yasin? Kan ya insanu panjang. Ya insanu kok jadi Yasin? Wadatul arabiyah annahum yakhuduna min kulli kalimatin harfan. Yang mana adat orang Arab bahwa mereka mah suka mengambil min kulli kalimatin, dari setiap kalimat itu harfan 1 huruf doang. Sumaya talapadu nabihi, kemudian dilapatkan kembali yang 1 huruf tersebut. Wa yakhuduna, dan pada lafaz ya insanu diambil oleh orang Arab yakhuduna min ya nidaan. Ya huruf nida ya itu diambil 1 huruf pertama oleh orang Arab, jadilah ya huruf ya diambil. Terus insanunya wa minal insanu sinan, dan dari lafaz insan diambil 1 huruf, yakni huruf sin. Nah, jadilah yang pertama huruf ya, yang kedua huruf sin. Ya dari huruf nida ya, insanu huruf sin, digabunglah warokabuhuma, dan kemudian disusun ya dengan huruf sin tersebut, pasoro Yasin, maka jadilah bacanya Yasin. Jadi Yasin itu ya insan. Oh, tadi yang pertama yang ngaji mah. Jadi Yasin itu menurut ahli tafsir pertama ya insanu, diambil 2 huruf jadilah Yasin. Yang pertama. Nah, Yasin di situ yang dimaksud apa? Tapi wal muradu minhu ya Muhammad alaihi salam. Tapi yang dimaksud daripada lafaz Yasin disebut jadi ya insan, wahai manusia. Wahai manusia di situ itu adalah ada kekhususan namanya. Ada kekhususan. Makanya kalau ada orang manggil pakai iya huruf nida, ini ngomong lagi panjang lagi nanti lah ngebahas masalah nahwu mah. Jadi kalau bahasa ya insan, al insanu adalah isim nakiroh, kemudian ada huruf nida, berarti nakiroh maksudah. Nakiroh maksudah berarti ada manusia yang ditentukan ketika dipanggil. Siapa yang dimaksud? Wal muradu minhu ya Muhammad. Yang dimaksud adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana Yasin ya insanu ya Muhammad alaihi. Jadi ngomong ya insan itu berarti sama dengan wahai Muhammad. Siapa yang ngomong? Allah. Jadi kata Allah Yasin sama dengan kata Allah menurut tafsir yang pertama adalah wahai Muhammad. Ya insan wahai manusia, yang dimaksud wahai Muhammad. Sebab ayat tersebut adalah ayat menggembirakan hati daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ngaji Yasin, nafsir Yasin tujuannya adalah untuk menggembirakan hati baginda
Rasul. Sebab di antara baginda Rasul bisa bahagia adalah ketika amal kita datang ke beliau, turadu amalana, dibentangkan seluruh amal kita disetor ke baginda Rasul, dan ternyata pada saat kami Rasul melihat amal yang disetor kepada beliau, ternyata ini umatnya amalnya dalam keadaan bagus, fastabsyartu bihi, katakan Nabi, aku bahagia luar biasa kepada hambaku yang mana amalnya disetor sebelum naik ke Allah, ternyata amalnya bagus semuanya. Nah, siapa ini? Kita ngaji malam Kamis. Sebab besok nih malam Kamis, hari Kamis, ini amal kita disetor ke Kanjeng Nabi. Dibawa oleh malaikat ke Madinah. Dibaca sono setor. Kemudian kata malaikat, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam ya malaikat." "Ada apa?" "Ini saya bawa amal." "Amal orang mana ini?" "Amal orang Benda Baru." Memang yang mana ini setoran hari Kamisnya, sebab amal kita disetor seminggu 2 kali, pada hari Kamis dan hari Senin. Itu amal kita disetor. Makanya Kanjeng Nabi menyunahkan puasa Senin Kamis supaya apa? Ketika disetor amal kita hari Senin hari Kamis, kita dalam keadaan ibadah puasa kalau bisa. Saya emang nggak bisa. Yang penting ketika disetor amalnya amal sholat. Pas setor jadi ini amal orang Benda Baru ya. Masya Allah, katakannya Nabi, ini seorang Benda Baru hebat jasa. Orang-orang pada ngaji, mau pada ngaji ini ya Allah, baca sholat Ibrahimiyah lagi kepada aku. Kemudian baca tafsir surah Yasin, surah yang merupakan ayat penggembira buat diriku, ternyata dibaca. Di mana ini? Yang malam Kamis ya Rasulullah. Langsung tanya Nabi, noong set, tanya Nabi datang ke dimana di situ dibacain tafsir Yasin, dibaca juga sholawat Ibrahimiyah. Ternyata pas tanya Nabi datang set, ngeliatin muka kita ditempoin satu-satu. Ada yang lagi tidur, ada yang lagi merokok aja, ada yang lagi ngelamun aja, ada yang lagi dengdek, udah hampir merosot. Kemudian kata-kata Nabi, yang ngaji mah begini ya umat gue ini, tapi Masya Allah ini amal bagus sekali. Ini bagaimana? Itu Kanjeng Nabi girang luar biasa, girang Kanjeng Nabi, seneng, dan ketika seneng udah muntayang ke Allah supaya itu hambanya, umatnya itu diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Tapi sebaliknya, kalau ternyata pas disetor amal hari Senin dan hari Kamisnya tersebut adalah buruk, pas setor, ini amal siapa wahai malaikat? Ini amal orang Benda Baru ya Rasulullah. Bagus apa jelek? Masya Allah. Kenapa Masya Allah? Masya Allah pokoknya. Bagus apa jelek? Kalau kemarin mah bagus, hari Senin Kamis kemarin mah. Kenapa? Dia ngaji malam Senin ngaji, malam Kamis ngaji. Pas ini mah nih baik nggak ngaji. Emang kenapa? Pada puyeng. Ke ustadz-ustadznya gue puyeng sama. Libur, jadi yang mantap mah ustadznya yang ngeliburin, tolong ya ustadznya ngeliburin ngaji. Gara-garanya ustadznya lagi puyeng. Itu masalah jadi emang nggak ada apa namanya. Kemudian yang mantap mah sholat libur, kemudian ngaji libur dan sebagainya. Ya kan kemudian pada main dan sebagainya, pada hiburan dan sebagainya. Nah itu kan amal buruk. Saya bisa tahu itu Kanjeng Nabi itu sedih luar biasa. Namun karena sayang ke umatnya, apa kata Kanjeng Nabi? Fastaghfartullah lahum, maka aku mohonkan ampunan kepada Allah kepada umatku tuh orang Benda Baru yang ketika disetornya amalnya jelek-jelek. Aku mohon ampun, ya Allah ampuni dosa orang-orang yang ada, umatku yang ada di kampung Benda Baru. Sebab mereka mah kadang-kadang rajin, kadang-kadang males, kadang-kadang mau ngaji, kadang-kadang kagak, kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak, kadang-kadang puasa, kadang-kadang kagak, kadang-kadang enggak, kadang-kadang enggak. Ternyata banyak kan kadang-kadangnya. Ternyata bagaimana? Terdapat Kanjeng Nabi Muhammad sayang kepada kita. Ya Muhammadu. Nah ini pun ketika kita baca Yasin sampai ke Kanjeng Nabi, sampai kita baca Yasin itu. Nah, Kanjeng Nabi kaget, siapa ini yang manggil gua? Ternyata orang Benda Baru. Pas ternyata yang manggil cuma Yasin doang. Yasin. Kosongnya yang berhenti, katanya Nabi kagetin gua aja. Manggil lu akhirnya ngapain? Tapi Kanjeng Nabi mah nggak begitu, nggak Kanjeng Nabi mah.
Nah, yang pertama Yasin itu diambil dari lafaz ya insanu, mananya ya insan, yang dimaksud adalah ya Muhammad alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qala badul mufassirin, dan qaul pendapat yang kedua, mana Yasin menurut sebagian ahli tafsir al muradu minhu, yang dimaksud dari Yasin itu adalah ya sayyidal mursalin. Lafaz ya sayyidal mursalin. Jadi ya itu adalah Yasinnya ya, huruf panggilan. Wahai, sinnya adalah singkatan ambil dari kalimat Sayyidal Mursalin. Jadi Yasin, ya Sayyidal Mursalin. Siapa Sayyidul Mursalin? Sayyidul Mursalin adalah pemimpin para rasul, yakni junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta kene. Jadi ya Sayyidal Mursalin, Yasin. Dua. Wa qala baduhum Yasin ismun min asmail Quran. Adapun ahli tafsir sebagian yang lain menyatakan bahwa Yasin itu yang ketiga, berarti Yasin itu adalah min asmail Quran, daripada nama-nama Al-Quran. Ada yang mengatakan, Yasin itu mananya apa? Oh, kata ahli tafsir, Yasin itu adalah min jumlati asmail Quran. Jadi Yasin itu nama Al-Quran. Jadi ada di dalam Al-Quran nama surah namanya Yasin. Itu menurut ulama tafsir yang ketiga. Jadi Yasin itu adalah nama surah Al-Quran. Jadi kalau nanya apa mana Yasin, udah Yasin mah nama surah Al-Quran. Bagi kita sampai kapan tuh, sampai sekarang nih kita kalau baca surah Yasin, bacanya kan surah Yasin aja. Bacanya surah Yasin. Surah apa itu? Surah Yasin. Makanya kita nyebut ya surah Yasin. Ini menurut ulama tafsir yang ketiga, yaitu adalah menyatakan Yasin itu nama daripada Al-Quran. Tiga. Yang keempat, wa qala baduhum Yasin ismun min asma'illahi ta'ala. Ada lagi yang menyatakan ulama tafsir bahwa Yasin itu adalah nama daripada asma Allah. Jadi ada asma Allah, nama Allah itu namanya Yasin. Jadi Yasin itu asma Allah menurut ahli tafsir yang keempat. Yang keempat. Kita yang masalah ahli tafsir yang keempat. Kemudian yang terakhir, wa qala baduhum, sebagian ahli tafsir yang lain, jadi pendapat yang kelima, bahwa Yasin itu ismus surah, disebut nama surah. Jadi ada lagi tadi yang ketiga nama Al-Quran, yang kelima adalah menurut tafsir itu nama surahnya. Nama surah dalam Al-Quran adalah surah Yasin. Terakhir dimuat oleh Syamami tentang wal-dzukira fi tafsiril istirobadi. Dalam kitab tafsir istirobadi di situ dimuat bahwa inna lillahi ta'ala arba'ata ala bismi, bahwa Allah mempunyai 4.000 nama. Allah mempunyai 4.000 nama. Dulu pernah disinggung 3.000. Nah, di sini mah dalam istirobadi adalah 4.000. Yang kita tahu dalam Al-Quran 99 Asmaul Husna. Padahal dalam tafsir istirobadi itu ada 4.000 asma Allah. Oh, banyak amat ya, emang banyak. Terus bagaimana cara ngerincinya? Dari 4.000 asma Allah tersebut, alfun min la ya'rifuhu ghairullah. 1.000 dari yang 4.000 itu la ya'rifuhu ghairullah, tidak ada yang mengetahui dari yang 1.000 asma Allah kecuali Allah sendiri. Jadi dari 4.000 asma Allah, 1.000 tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Berarti udah tuh yang 1.000 kita nggak perlu tahu, nah, sebab yang tahu cuma Allah. Tinggal berapa? 3.000. Wa alfun minha la ya'rifuhu ghairul malaikati. Dan 1.000 asma Allah dari 4.000 itu la ya'rifuhu, tidak ada yang mengetahuinya ghairul malaikati, kecuali para malaikat. Yang 1.000 lagi itu diketahuinya cuma hanya malaikat doang. Jadi dari 4.000, 1.000 yang mengetahui cuma Allah doang, malaikat kagak tahu. Yang 1.000 lagi ini diketahui oleh malaikat doang, yang lain kagak tahu. Udah berapa?
Udah 2. Tinggal 2000, kemudian 1000-nya lagi wa alfun fil lauhil mahfuz, dan 1000 asma Allah eta terdapat di lauhil mahfuz. Makanya kalau bisa naik ke lauhil mahfuz, di situ bakal tertera asma Allah yang 1000. Yang 1000 ada asma Allah di lauhil mahfuz. Cuma itu kita nggak tahu. Yang diketahui cuma oleh Allah 1000, yang diketahui cuma oleh malaikat 1000, kemudian yang tertulis di lauhil mahfuz juga dan terdapat dalam asma Allah ada 1000. Itu yang 3000 kita nggak bakal tahu. Berarti sisa 1000. Yang sisa 1000 dibagi-bagi. Wasala sumiatin fit Taurati, 300 asma Allah dimuat dalam kitab Taurat. Kitab Taurat yang wajib kita yakini, imani. Kita imani bahwa Allah menurunkan kitab Taurat ke Kanjeng Nabi Musa alaihis salam. Dalam kitab Taurat tersebut ada asma Allah. Ada berapa asma Allah dimuat dalam kitab Taurat? Itu jumlahnya 300 asma Allah. 300. Kita tahu nggak ya 300? Sampai sedikit kita nggak tahu yang 300 asma Allah dalam kitab Taurat, sebab kita nggak tahu kitab Taurat modelnya gimana. Tapi kita wajib iman meyakini bahwa kitab Taurat itu kitab Allah. Kalau kita nggak percaya kitab Taurat, kafir. Naudzubillahi min. Nanti kita iman kepada kitab Allah. Mana kitab Allah? Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Quran. Itu 4 kitab yang wajib kita imani. Selain dari 4 itu udah mana? Kitab Weda, kitab Tripitaka, kitab Sutasoma, itu mau udah gak perlu diyakini. Nah, dibakar juga nggak jadi masalah. Tapi Taurat Injilnya yang asli. Nah, di kitab Taurat 300. Kemudian wasala sumiatin fil Injil 300 di dalam kitab Injil. Nah, dari 1000 diambil Taurat 300, sisa 700 diambil kitab Injil 300, sisa 400. Nah, 400 tersebut diambil lagi wasala sumiatin fi Zabur, 300 asma Allah fi Zabur, kita dimuat dalam kitab Zabur. Kitab yang diturunkan ke Kanjeng Nabi Daud alaihi salam. Nah, 300 tinggal cepet. 100. Mana yang 100? Yang di kitab 300 di Taurat kita kagak tahu. Yang 300 di kitab Injil pun kita tidak tahu. Yang 300 asma Allah di kitab Zabur pun kita tidak tahu. Tinggal yang 100. Mana yang 100? Wa mi'atun minha fil Qur'ani tis'atun wa tis'una. Yang mana tinggal 100, yang 100 itu terdapat dalam Al-Quran 99 asma Allah zahiratan, tingkahnya zahir. Makanya di dalam Al-Quran ada asma Allah, ada 90 zahirah, itu zahir. Bisa kita baca. Kita baca teman. Warahma Allah warahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Eta sampai baki 99. Nah, berarti masih sisa berapa? Sisalah 1. Mana yang 1 itu? Wawahidun minha khopiyun. Adapun yang 1 minha dari 100 tersebut yang diambil 99 dalam Al-Quran Johir dimuat. Bahkan kita bisa baca dan kita hafal. Yang 1 mah khopiyun samar, wahwal ismul a'zam. Yang samar itu yang 1 disebut ismul a'zam. Jadi ismul a'zam itu adalah asma Allah yang 1 yang samar itu. Gak ada yang tahu itu mah. Ada orang yang punya ismul a'zam, bohong ya teman. Kalau ada orang ngomong, siapa? Oh, si fulan mah dia mah punya ismul a'zam dia mah. Yang mana dia mah kalau ada orang minta jampe sama dia disebut langsung bayar. Dukun ya teman, bukan ismul a'zam, nama dukun. Dukun sepur orang ya teman.
Jadi Ismul Azam itu khofiun samar. Terus siapa yang tahu Ismul Azam itu? Yang tahu satu asma Allah yang tidak dimuat dalam Al-Quran 99, sisa satu. Itu yang hanya bisa mengetahui adalah la ya'rifuhu illal anbiya'u. Tidak bisa mengetahui yang satu asma Allah yang samar tersebut para nabi dan para rasul. Udah para nabi, para rasul yang tahu mah Ismul Azam. Ismul Azam. Terus kita bagaimana? Udah kita mah jangan mikirin yang satu itu Ismul Azam, yang satu. Yang jelas itu mah diketahui oleh para nabi, para rasul. Yang bisa kita ketahui kita sebagai umat kanjeng Nabi cuma hanya 99 dalam Al-Quranul Karim. Adapun yang satu itu mah, yang satu cukup kita ngaji, cukup kita sholat, cukup kita puasa, cukup kita bersedekah, cukup kita berbuat baik, jauhi dari jasad kita dari barang-barang yang haram, kemudian bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit batin, jauhi dari sifat takabur, sombong, kemudian sifat ria, kemudian sifat ujub, pamer dan sebagainya, dan hasud maupun dengki. Buang itu jauh-jauh dalam diri kita. Insya Allah kita bakal menemukan Ismul Azam yang satu tersebut kalau diri kita sudah bersih, hati kita sudah bersih, ruh kita juga sudah bersih. Itulah yang bakal bisa menemukan Ismul Azam, hakikat yang Allah yang wajib diketahui bagi setiap mukmin. Nah, mudah-mudahan kita semuanya tergolong hamba-hamba Allah dan diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan kemudahan untuk membaca sholawat kepada baginda Rasul, dan diberikan kemudahan untuk berbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang pernah kita perbuat dan segala dosa-dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Dan kita juga mudah-mudahan diberikan kemudahan baik keluarga kita, anak-anak kita, kemudian turunan-turunan kita menjadi ahli-ahli Allah, ahli ibadah dan juga ahli Al-Quranul Karim. Dan kita semuanya mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul, dan di alam barzah kita mendapatkan daripada syafaat Al-Quran, dan kita diterangi kuburan kita oleh Al-Quran, dan orang tua kita, saudara pun guru-guru kita juga mudah-mudahan dengan Al-Quran yang kita baca kuburan mereka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga yang baca Al-Quran mudah-mudahan diterangkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bibarakatul Al-Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kullu sahabat Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.